Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, berjumpa lagi dengan saya Nurlinda dalam video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar materi logika matematika, yaitu pernyataan berkuantor, pernyataan penyangkal atau lingkaran, dan penarikan kesimpulan. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan logika matematika dan kalimat berkuantor serta penalaran formal, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan contoh penyangkal untuk menguji validitas argumen. Kemudian yang kedua, menggunakan logika matematika dan pernyataan berkuantor serta penalaran formal, penalaran induktif, penalaran deduktif, dan contoh penyangkal untuk menguji validitas argumen yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Selanjutnya, indikator yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, mengamati dan mengidentifikasi fakta pada logika matematika. Yang kedua, memahami dan menunjukkan pernyataan berkuantor. Kemudian yang ketiga, memahami pernyataan penyangkal atau lingkaran. Keempat, memahami penarikan kesimpulan. Dan yang kelima adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan logika matematika. Dan yang terakhir, menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan logika matematika. Berbicara tentang logika matematika, apa sih sebenarnya logika matematika itu? Nah, penjelasan singkatnya, logika matematika merupakan aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara kita mengambil kesimpulan. Pertimbangan akal pikiran yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan tidak hanya didasarkan pada logika alamiah saja, namun juga logika ilmiah. Nah, logika ilmiah ini dapat adik-adik pelajari dari materi logika matematika. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apa sih untungnya kita belajar logika matematika? Nah, adik-adik perlu belajar logika matematika supaya adik-adik dapat berpikir secara kritis, runtut, dan rasional. Apabila adik-adik sudah menguasai materi ini dengan baik, maka proses berpikir adik-adik akan menjadi lebih objektif sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam mengambil keputusan. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Silakan simak video pembahasan berikut. Materi yang pertama, pernyataan berkuantor. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas seperti semua, setiap, ada, beberapa, dan lain sebagainya. Ada dua jenis kuantor, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Nah, kita akan membahas dua jenis kuantor ini. Yang pertama, kuantor universal. Pernyataan dengan kuantor universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal, yaitu supaya adik-adik lebih paham, saya akan memberikan dua contoh pernyataan dengan kuantor universal. Yang pertama, semua siswa memakai seragam dengan rapi. Pernyataan ini mengandung kata semua. Nah, itu berarti pernyataan ini merupakan pernyataan dengan kuantor universal. Contoh yang kedua, setiap bilangan asli lebih besar dari 0. Nah, pernyataan ini juga memiliki karakteristik dari kuantor universal karena mengandung kata setiap. Selanjutnya, kuantor eksistensial. Eksistensial merupakan kata sifat dari eksis,
yaitu keberadaan. Kuantor eksistensial artinya pengukur jumlah yang menunjukkan keberadaan. Di dalam matematika, ada artinya tidak kosong atau setidaknya satu. Contoh kuantor eksistensial adalah ada, beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya satu. Jadi, pernyataan dengan kuantor eksistensial adalah pernyataan yang ditandai dengan penggunaan kata ada, beberapa, terdapat, atau sekurang-kurangnya satu. Kuantor eksistensial disimbolkan dengan notasi seperti huruf E yang dicerminkan secara vertikal, yaitu berikut beberapa contoh pernyataan yang menggunakan kuantor eksistensial. Yang pertama, ada rumah yang tidak memiliki jendela. Kemudian yang kedua, ada bilangan cacah yang kurang dari satu. Kedua pernyataan ini mengandung kata ada yang merupakan karakteristik dari pernyataan kuantor eksistensial. Materi selanjutnya, pernyataan penyangkal atau ingkaran. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menemui orang yang menggunakan pernyataan penyangkal atas pernyataan orang lain. Nah, di dalam matematika, pernyataan penyangkal atau ingkaran, atau juga sering disebut sebagai negasi, adalah suatu pernyataan yang diperoleh dari pernyataan sebelumnya dan mempunyai nilai kebenaran yang berlawanan dengan pernyataan tersebut. Ingkaran dari suatu pernyataan diperoleh dengan menambahkan kata bukan pada pernyataan tersebut. Suatu negasi dari pernyataan P dilambangkan dengan dibaca negasi P. Contohnya, Jakarta adalah ibu kota Malaysia. Ingkarannya, Jakarta bukan ibu kota Malaysia. Contoh yang kedua, 9 adalah bilangan ganjil. Nah, ingkarannya adalah 9 bukanlah bilangan ganjil. Selanjutnya, negasi pernyataan berkuantor. Kuantor universal dan eksistensial memiliki hubungan saling berkebalikan. Maksudnya, bentuk ingkaran dari kuantor universal adalah kuantor eksistensial. Begitu juga untuk ingkaran dari kuantor eksistensial adalah kuantor universal. Dalam kata lain, negasi atau ingkaran dari semua atau setiap adalah ada atau beberapa atau terdapat. Kondisi sebaliknya juga berlaku. Negasi atau ingkaran dari ada atau beberapa, terdapat, adalah semua atau setiap. Contoh negasi dari pernyataan berkuantor universal. Semua kucing memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Ingkarannya, beberapa kucing tidak memiliki penglihatan yang baik di malam hari. Nah, jelas bukan? Kata semua diganti dengan kata beberapa, dengan menambahkan kata tidak pada pernyataan tersebut, seperti pada penjelasan mengenai negasi atau ingkaran sebelumnya. Kemudian, contoh negasi dari pernyataan berkuantor eksistensial. Beberapa siswa mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini. Nah, ingkarannya, semua siswa tidak mendapat nilai matematika yang sempurna pada ujian akhir kali ini.
sama seperti negasi pada kuantor universal. Nah, pada kuantor eksistensial, kata beberapa diganti dengan kata semua, dengan menambahkan kata tidak pada pernyataan. Nah, bagaimana adik-adik? Mudah bukan? Selanjutnya, kita beralih pada materi penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah konklusi dari beberapa pernyataan majemuk atau premis yang saling terkait. Ada beberapa cara untuk menarik kesimpulan dengan logika matematika. Di antaranya, yang pertama, modus ponens. Modus ponens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan pernyataan tunggal, yaitu premis 1, jika P maka Q, kemudian premis 2, P, maka kesimpulannya adalah Q. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika kamu rajin, maka kamu akan sukses. Nah, sekarang kamu rajin. Jadi kesimpulannya adalah kamu akan sukses. Nah, bagaimana adik-adik? Gampang kan? Atau masih bingung? Nah, kalau masih bingung, saya akan memberikan satu contoh soal lagi. Misalkan, premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2-nya, kamu rajin latihan soal. Nah, kamu rajin latihan soal adalah P, dan kamu akan mendapat nilai bagus adalah Q. Karena premis 2-nya adalah kamu rajin latihan soal atau P, jadi kesimpulannya adalah Q, yaitu kamu akan mendapat nilai bagus. Yang kedua, modus tollens. Modus tollens ditandai dengan adanya pernyataan majemuk implikasi dan ingkaran dari pernyataan tunggal. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, negasi Q. Lalu, kesimpulannya apa? Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika saya rajin, maka saya sukses. Nah, sekarang saya tidak sukses. Jika saya tidak sukses, berarti saya tidak rajin. Jadi, kesimpulannya adalah saya tidak rajin, yaitu negasi P. Jadi, kesimpulannya di sini adalah negasi P. Sebagai contoh, premis pertama, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai bagus. Premis 2, kamu tidak akan mendapat nilai bagus. Nah, di sini kamu rajin latihan soal adalah P, kamu akan mendapat nilai bagus adalah Q, dan kamu tidak akan mendapat nilai bagus adalah negasi Q. Jadi, kesimpulannya adalah negasi P, yaitu kamu tidak rajin latihan soal. Kemudian yang ketiga, silogisme. Silogisme ditandai dengan adanya dua pernyataan majemuk implikasi. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2-nya, jika Q maka R. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kesimpulannya apa kira-kira? Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika saya rajin, maka saya sukses. Jika saya sukses, maka saya kaya.
Jadi kesimpulannya adalah, jika saya rajin, maka saya kaya. Yakni, jika P, maka R. Nah, sebagai contohnya, untuk premis 1, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan mendapat nilai yang bagus. Premis 2, jika kamu mendapat nilai bagus, maka kamu akan naik kelas. Nah, kamu rajin latihan soal adalah P, kamu akan mendapat nilai bagus adalah Q, kemudian kamu akan naik kelas adalah R. Jadi, kesimpulannya adalah jika P, maka R. Yaitu, jika kamu rajin latihan soal, maka kamu akan naik kelas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi logika matematika, pernyataan berkuantor, pernyataan penyangkal atau ingkaran, dan penarikan kesimpulan. Nah, adik-adik sudah paham ya mengenai materi logika ini? Kalau begitu, mari kita sama-sama menyimpulkan. Pernyataan berkuantor adalah pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas. Nah, ada dua jenis kuantor. Yang pertama, kuantor universal, dan yang kedua adalah kuantor eksistensial. Selanjutnya, pernyataan penyangkal atau ingkaran diperoleh dari menambahkan kata bukan atau tidak pada pernyataan tersebut. Kemudian, ada 3 cara dalam penarikan kesimpulan. Yang pertama, modus ponens. Yang kedua, modus tollens. Dan yang ketiga adalah silogisme. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.